Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang website pertama, yaitu website Gojek. Dan part-part yang saya akan jelaskan adalah yang pertama HTTP, yang kedua DHCP, yang ketiga IP. Yang pertama itu kita membuka Wireshark. Yang pertama itu kita membuka Wireshark. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah mengerjakan HTTP tersebut. Tapi kita di sini membuka Wireshark, terus kita masuk ke menu Ethernet. Masuk ke menu Ethernet, nanti dia sendiri akan muncul beberapa protokol. Terus habis itu kita buka command prompt. Saya lihat di sini. Yang pertama kita harus mengetahui IP kita. Tekan saja IP config. Terus muncullah IP address kita. Terus kita membuka satu website. Semisalnya website Gojek. Nah, kita mau mengetahui ping Gojek tersebut. Terus kita klik saja. Tekan saja ping gojek.com. Nah, ping Gojek tersebut sudah diketahui. Nah, jika sudah diketahui, maka menu yang di sini bisa Anda stopkan melalui sini. Terus, yang topik pertama ini ada HTTP. Nah, yang baik di sini ada beberapa step. Yang pertama itu ada frame, yang kedua itu ada Ethernet, yang ketiga itu ada Internet Protocol, yang keempat ada Transmission Control Protocol, yang kelima ada Hypertext Transfer Protocol. Nah, di Wireshark, frame ini mengacu pada unit data yang dikirimkan melalui jaringan. Ini biasanya sesuai dengan satu paket Ethernet atau satu paket set gitu. Terus frame ini berisi berbagai header, yaitu termasuk juga header Ethernet 2. Kita masuk ke sini. Ethernet 2 ini adalah protokol lapisan tautan data yang banyak digunakan untuk jaringan area lokal atau yang disebut sebagai LAN, LAN. Ini menyediakan sarana bagi perangkat di jaringan yang sama untuk berkomunikasi satu sama lain. Terus frame Ethernet 2 ini terdiri dari alamat MAC, sumber dan tujuan, tag VLAN opsional, bidang Ethernet type yang menentukan jenis muatan dan muatan data aktual. Terus ada Internet Protocol version 4. Internet Protocol ini adalah protokol lapisan jaringan yang bertanggung jawab untuk menangani dan merutekan paket di seluruh jaringan. Terus kita ada Transmission Control Protocol. Ini adalah protokol lapisan transport yang memastikan pengiriman data yang andal dan teratur antara aplikasi yang berjalan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Terus ini juga Hypertext Protocol. Ini adalah protokol lapisan aplikasi yang digunakan untuk mentransmisikan dokumen hypertext di World Wide Web atau WWW. Dengan itu saya akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu DHCP. Nah, pada bagian DHCP, kita balik lagi ke command prompt. Terus kita ketik, sebentar saya share screen. Nah, kita ketik ipconfig spasi /all
Nah, bisa dilihat di sini ada Ethernet di sini ya. Terus kita sambungkan Ethernet aja. Caranya net sh interface IP set address eh spasi ya. Ethernet terus di sini DHCP. Nah, di sini DHCP-nya sudah di-enable di interface ini. Baik, sekarang kita akan beralih ke topik IP atau Internet Protocol. Nah, untuk IP address tersebut, kita balik lagi ke command prompt. Di sini, misalkan Gojek ini, IP address-nya ini. Kita catat dulu, 3496114176. Kita kembali ke Wireshark-nya. Sini kita bisa langsung kayak IP.addr sama dengan. Nah, misalnya kita search ping yang tadi 96.114.176. Nah, IP address ini sudah memunculkan ping dari widget tersebut ya. Nah, misalkan kita mau lebih spesifik lagi, mungkin sini ya. IP SRC sama dengan misalnya IP address yang punya kita ya. Nah, misalkan ini 100 dan 75. Oke, kita klik saja 192.168.100.75. Nah, ini muncullah beberapa semuanya yang berhubungan dengan IP address ini. Tapi secara spesifik, yaitu maksudnya source-nya hanya IP address tersebut. Nah, baik, sekian saja presentasi saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kim Sang Silalahi dengan NIM 211401122. Di sini saya ingin mempresentasikan monitoring tentang penggunaan Wireshark. Nah, terlebih dahulu kita membuka perangkat lunak yaitu Wireshark. Nah, di sini, ini kan tampilan awalnya nih. Kita membuka interface yaitu Microsoft HP 2450 karena nama interface dari laptop saya. Di sini kita lihat adanya lalu lintas jaringan. Lebih dahulu kita membuka website yaitu Gojek. Karena lanjutan dari teman saya Andrew telah menjelaskan tentang HTTP, IP address maupun yang lainnya dari website Gojek ini. Di sini kita membuka website Gojek, kita ketikkan website Gojek, kita enter, masuk ke website Gojek, tampilan awalnya akan seperti ini kan. Lalu kita kembali ke website, ke perangkat lunak yaitu Wireshark tadi. Di sini dapat kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat Ethernet dari Wireshark tadi. Di sini kita lihat telah terjadinya lalu lintas jaringan, kan? Di sini dapat kita cari ARP atau Address Resolution Protocol. Nah,
Di sini dapat kita searching saja dengan mengetik ARP di sini. Kalau kita enter kan, dia akan memunculkan protokol dengan address resolution protocol. Lalu di sini kita lihat 3 layer ini dengan frame 8, 42 bytes, Ethernet 2, source Cisco, dan MAC address-nya 2C, 54, 2D, 3A, 28, 20. Lalu dapat kita lihat ARP-nya atau address resolution protokolnya. Inilah sekian dengan hardware type Ethernet 1, protokol type Internet protokol versi 4 dengan 0 kali 0800, hardware size 6, protokol size 4, opcode-nya reply 2, dan sender MAC address-nya sekian, sender IP address-nya sekian, target MAC address-nya sekian, dan target IP address-nya sekian. Nah, setelah ARP, di sini juga telah tertampil hexadecimal dengan dan juga bilangan ASCII-nya dengan angka ASCII. Lalu di sini kita mencari DNS atau domain name system. Domain name system itu apa? Domain name system itu sebentar. Domain name system. Kenapa kita harus mencari domain name system? Pertama kita searching saja terlebih dahulu di sini DNS atau domain name system. Di sini telah tertampil protokol dari domain name system dengan time-nya sekian, source sekian, dan destinasinya sekian. Di sini dapat kita lihat 5 layer ini dengan frame 128, 89 bytes, Ethernet 2 dengan source code-nya 90, 0F, 0C, DA, 56A5 dengan MAC address-nya 590, 0F, 0C, DA, 56A5. Lalu di sini dapat kita lihat IPv Internet Protokol versi 4-nya dengan source code-nya sekian dan destinasinya sekian, dan UDP-nya dengan source port-nya 60969 dan desti port-nya 53. Lalu dapat kita lihat di sini domain name system-nya dengan transaction ID-nya 0 kali A7E2, dan flex-nya dapat kita lihat question 1 and square errors-nya 0 sekian dan queries-nya sekian. Lalu fungsinya DNS ini itu fungsinya itu adalah maksudnya DNS ini adalah sistem penamaan terdesentralisasi yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca oleh manusia menjadi alamat IP. Setelah mencari DNS, di sini dapat kita lihat DCMP. DCMP itu apa? Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu DCMP itu yaitu eh, bentar. Maaf kesalahan teknis, maksud saya adalah ICMP. Apa itu ICMP? ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Di sini dapat kita lihat ICMP-nya apa. Itu digunakan fungsinya ICMP ini itu digunakan untuk mengirimkan pesan error ataupun informasi operasional terkait berhasil atau tidaknya komunikasi dengan suatu alamat IP, yaitu alamat website yang kita buka tadi itu tadi pada jaringan. Nah, di sini dapat kita perintahkan terlebih dahulu kita membuka command prompt. Kita buka command prompt. Di sini kita lihat dulu terlebih dahulu kita lihat IP address dari laptop kita. Kita ketikkan IP config. Nah, di sini telah tertera IP address dari laptop kita yaitu 10 110.98 129. Lalu kita pastikan di website telah terbaca 110.98 129. Lalu kita ketikkan alamat IP address dari situs yang telah kita buka. Sini dapat kita ketikkan ping, lalu dapat kita ketikkan alamat address dari nama web yang kita buka yaitu Gojek ya. Kita ketikkan
www.gojek.com. Kita tunggu program berjalan. Di sini dapat kita lihat alamat ping dari Gojek kita yaitu 3496114176. Lalu kita searching saja di sini. Dia akan tertampil protokol ICMP dengan MAC address 3496114176. Kita pastikan di sini. Nah, di sini kenapa tidak di sini sudah tertera kan? Alamat dari IP address kita yaitu 3496 ini 3496114174176176 dengan alamat address kita laptop kita 10 terus 10 98 129 di sini. Lalu kita dapat lihat 4 layer ini dengan frame 22.498 dengan 74 byte dan juga Ethernet 2-nya dengan source-nya 90 0F 0C DA 56A5 dengan MAC address-nya sekian dan IP laptop kita dengan source-nya 10 110 98 129 dan destinasinya itu situs web yang kita buka tadi yaitu 3496114776. Lalu dapat kita lihat ICMP-nya itu Internet Control Message Protocol ini dengan type 8, code-nya 0, check summary-nya 0 kali 4D13, identifier DE, LE dan sequence number-nya dapat kita lihat dengan data-datanya juga lengkap di sini dan juga dapat kita lihat dengan hexadecimal dan juga ASCII-nya. Baik, sekian dari presentasi saya. Sekian. Di sini saya akan menunjukkan cara mengcapture sebuah DNS dan ICMP melalui website grab.com. Oke, yang pertama kita membuka Wireshark. Oke, selanjutnya kita buka command prompt dan di sini kita membuka command prompt. Di sini kita akan mengetik ping www.grab.com. Oke, di sini akan menampilkan ping static for yaitu IP-nya. Selanjutnya kita akan mengecek ICMP-nya. Oke, di sini sudah ada ICMP-nya dengan IP 1,8 18 161 4928. Oke, selanjutnya kita akan mencari DNS-nya. Di sini DNS-nya kita melihat dari address. Untuk melihat addressnya itu kita ketik ns lookup spasi www.grab.com. Oke, di sini addressnya ada 192.168.11. Oke, di sini ada destinasi yang pas yaitu 192, 168 dan 11. Oke, saya di sini akan menjelaskan contoh yang kedua. Sebelum itu, kita buka dulu command prompt. Kita harus melihat IP kita, ketik IP config, lalu di sini akan keluar IP saya itu 192.168.561. Lalu untuk contohnya saya ambil Grab di sini. Setelah itu kita harus melihat ping dari Grab, dari web Grab tersebut. Ketik ping grab.com
maka pin dari grab tersebut akan keluar sini 13.224.249.24. Lalu kita ke WhatsApp-nya, kita buka HTTP-nya sini. Di sini terdiri dari 5, di mana ada frame, internet, lalu internet protocol version, transmission control, dan hypertext transfer protocol. Frame itu biasanya mengacu pada unit data yang dikirim melalui jaringan, biasanya sesuai dengan satu paket internet atau satu paket set yang berisi dari berbagai header. Lalu ke internet 2. Internet 2 itu protokol lapisan tautan data yang banyak digunakan untuk jaringan lokal yang disebut LAN. Lalu ke internet protokol version itu eh, ia bertanggung jawab menangani router ke seluruh jaringan. Transmission itu memastikan pengiriman data yang teratur antar aplikasi yang terhubung pada jaringan. Lalu kita akan masuk ke DHCP. Kita kembali ke command prompt. Lalu kita ketik IP config slash all enter. Ini sudah muncul. Ah, Start. Lalu kita cek di sini. Bentar. Sini Ethernet di sini, maka kita ketik di sini net A, service IP set plus Ethernet A C. Sorry, salah. Kita ketik bentar. Kita ulang. Ini ketik interface interface IP set address spasi subnet DHCP.
Lalu DHCP is already enabled, maka dia akan keluar seperti ini. Lalu kita kembali untuk mencari IP. Kita ketik di sini. Sebelumnya kita lihat dulu di sini dari grade-nya. Bentar. Ini 1324. Kita ketik di sini IP DDR sama dengan R sama dengan di sini 1324 3.3.224 24 249 9 titik 24. Nah, kita ketik lalu kita salah ya, kurang enter, maka sini IP-nya sudah muncul. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Tugu Pramono. Di sini saya akan mengerjakan UAS Jarkom 4 yang dimana saya satu kelompok dengan Samuel, dengan Kim Sang dan lain-lain. Oke, untuk di sini untuk softwarenya kita akan menggunakan Wireshark dan Google terutama karena kita akan menganalisa web dan webnya tersebut adalah Lazada. Pertama-tama kita buka Wireshark dulu. Kemudian pilih yang interface-nya yang terhubung dengan internet. Di sini saya menggunakan Ethernet ya, menggunakan kabelan. Nah, di sini akan banyak terjadi lalu lintas jaringan. Ini karena kita belum buka apa-apa, jadi nggak terlalu banyak. Oke, setelah memulai website-nya, kita akan membuka website yang kita ingin analisis. Oke. Kita di sini karena saya akan lanjutan dari si Said. Di sini saya akan mengerjakan ARP, DNS sama ICMP. Oke. Setelah sudah terbuka, kita balik ke website-nya. Oke. Terus kita ketik saja di sini ARP.
kita sedang menunggu data yang dikolek oleh website ini. Kita tunggu sebentar. Tahu daripada kita menunggu, kita langsung lanjut aja ke DNS dulu, ke DNS dulu, ke DNS detik. Nah, untuk DNS sendiri di sini saya karena menggunakan Cloudflare, jadi DNS saya 111111 dan di sini kedetek 111 semua ya. Dan di sini juga banyak yang Cloudflare-nya juga. Karena di sini saya menggunakan Cloudflare sebagai DNS saya. Kita ambil contoh. Chrome ya. Ada frame 105 byte on wire, 840 byte bits, 105 byte capture internet. Huawei ini adalah merek dari router saya, dan Asus TEK adalah merek PC saya. Untuk domainnya transaksi jadi dia karena saya menggunakan DNS eksternal dan DNS tambahan itu, jadi di sini kita agak sedikit tertutup untuk DNS-nya sendiri. Kecuali kalau tadi saya tidak menginstal Cloudflare, mungkin itu bakal ke detect yang lain lagi. Setelah DNS kita coba cek ARP-nya dulu, apakah sudah ada datanya. Nah, udah ada. Jadi ini yang bagian atas ini adalah yang dari wifi-nya, dan ini dari wifi ke komputer, dan ini dari komputer ke wifi-nya. Reply 1. Nah, ini untuk IP saya sendiri adalah 192.168.100.221. Ini IP saya sendiri, dan ini adalah IP dari Huawei itu sendiri atau router ya. Oke, setelah IP-nya udah jalan, kita bakal ngecek ICMP. Sebelum ke itu dulu, kita cek dulu apakah komputer kita terhubung dengan website Lazada ini. Yang pertama kita cek dulu IP config. Kita memastikan dulu IP kita dan dapat. Dan kalau udah, kita cek ping 5 aja. Nah, kita terhubung dengan website Lazada, dan ini adalah ping dari Lazada itu sendiri. Jadi kita cek ICMP. Nah, untuk ICMP-nya seperti ini, dan kita terhubung dengan internet protokol versi 4. Ini adalah data-data yang dikeluarkan. Ini yang dari komputer saya, terus ini ke Lazadanya, terus ini dari Lazada ke komputer saya lagi, dan tugas balik-balik gitu. Ini sudah terhubung semua. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Said dengan NIM 211401116. Di sini saya akan mempresentasikan analisis paket data HTTP, DHCP, dan IP menggunakan situs web Lazada. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai presentasi saya. Pertama, kita akan buka aplikasi Minecraft. Oke. Sebenarnya di sini sebenarnya saya sudah sempat memulai dengan analisis paket data HTTP. Jadi
pada sebelumnya, setelah kita membuka aplikasi Wireshark-nya, kita akan disuruh memilih user interface, di mana user interface itu jaringan perangkat komputer yang kita pakai. Karena di sini saya menggunakan Wi-Fi, maka kita akan pakai Wi-Fi. Setelah kita memilih user interface Wi-Fi, dan di situ akan terjadi capture-nya akan berjalan. Dan setelah itu kita akan membuka Google Chrome dan membuka situs web Lazada-nya. Di sini saya sudah membuka web Lazada-nya. Oke. Nah, di HTTP mungkin untuk memastikan alamat IP address kita, mungkin kita bisa buka Chrome-nya atau CMD. Mungkin di sini kita bisa tekan IP. Oke, maka terlihat di sini alamat address saya 192.168. Nah, mungkin bisa sama dengan stasiunnya dengan destinasi saya. Oke. Setelah kita membuka TTP, karena kita telah membuka akses membuka situs web Lazada, maka di sini juga akan terus berjalan. Maka kita akan mengakses yang kedua, yaitu DHCP. Yang terlihat di sini DHCP setelah kita dari situs web Lazada. Dan yang ketiga yaitu IP. Oke, di sini karena IP-nya tadi sudah saya tambahkan address saya, maka di sini kita pakai 192.168.1.5. Ya, terlihat di sini karena belum saya stop, maka dia akan terus berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Giaman Rizky. Di sini saya akan melakukan analisis paket data pada website ChatGPT. Pertama kita akan melakukan analisis pada HTTP. Sebenarnya kita akan membuka CMD terlebih dahulu. Sini kita akan memetik IP config untuk melihat IP address dari laptop kita sendiri, yaitu ini 192.168.13. Lalu kita akan mapping dari website yang akan kita analisis, yaitu ChatGPT. Di ping.chat.ai.com. Maka dari IP address dari chat OpenAI ini adalah 104.168.3.161. Lalu kita akan membuka WhatsApp. Sini untuk menggunakan HTTP, kita akan mengganti HTTP di sini. Lalu sini ada hasil dari HTTP tersebut. Lalu sini ada frame, ini fungsi sebagai unit yang digunakan untuk melapiskan data link. Frame ini terdiri dari marker yang menggambarkan awal dan akhir paket serta alamat untuk mengirim dan menerima. Lalu di sini ada Ethernet. Ethernet ini jenis protokol yang menghubungkan komputer dalam jaringan lokal dan jaringan area yang luas. Lalu sini ada TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya melalui internet agar saling berkomunikasi. Di sini ada dari tersebut. Terus selanjutnya kita ke DHCP. DHCP ini sendiri adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan server untuk mendeskripsikan alamat IP dan informasi konfigurasi secara dinamis pada klien. Nah, di sini untuk menganalisis DHCP, kita akan perlu mengetik DHCP di capture pada WhatsApp. Terus sini ada IP address itu sendiri, DHCP-nya, ada frame, seperti yang tadi,
Lalu selanjutnya kita ke IP. Ini untuk menganalisis IP address. Ya, kita ketik IP ADDR sambungan dengan IP yang telah kita dari command prompt. Nah, hasilnya seperti ini. Kami bukan dari IP address yang telah kita ketik tadi. Ini seperti yang tadi ada frame, ada internet, dan TCP. Sekian dari penjelasan saya, akan saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya Samuel, saya akan menjelaskan bagian 1, 2, dan 3, yakni HTTP, IP, dan DHCP dari website decoding. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari HTTP. Di bagian HTTP terdapat ada metode di mana HTTP digunakan, untuk menentukan tindakan yang ingin dilakukan pada sumber daya yang ditargetkan. Beberapa metode umum dalam HTTP adalah get, post, put, delete, dan head. Misalnya metode get digunakan untuk meminta data dari server, sedangkan metode post digunakan untuk mengirim data ke server. URL adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang diminta oleh klien. URL terdiri dari protokol seperti HTTP atau HTTPS, nama domain, dan jalur ke sumber daya yang spesifik. Header HTTP berisi informasi tambahan tentang permintaan atau respon. Header permintaan mengandung informasi seperti jenis konten yang diinginkan oleh klien, misalnya HTML atau JSON, cookie, dan informasi autentikasi. Header respon mengandung informasi seperti query status, misalnya 200 OK atau 404 not found, jenis konten yang dikirimkan oleh server, dan informasi chat. Badan pesan atau message body. Badan pesan HTTP berisi data yang dikirim oleh klien ke server atau sebaliknya. Misalnya dalam metode post, data dikirimkan melalui badan pesan. Kode status atau status kode. Kode status HTTP digunakan oleh server untuk memberitahu klien tentang keberhasilan atau kegagalan permintaan. Kode status umum meliputi 200 OK, 404 not found, 500 internal server error, dan lain-lain. Respons. Server mengirim respons ke klien setelah menerima permintaan. Respons HTTP mencakup query status, header, dan badan pesan. HTTP ini adalah protokol stateless, yang berarti server tidak menyimpan informasi tentang koneksi sebelumnya dengan klien. Setiap permintaan dianggap terpisah dan mandiri. Namun untuk menjaga keadaan dan sesi, mekanisme seperti cookie dapat digunakan. Dengan menggunakan HTTP, klien dapat melakukan permintaan ke server web untuk mengambil atau mengirim data. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang efisien antara klien dan server, memungkinkan akses ke berbagai jenis konten di World Wide Web. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses pengaturan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Bagian utamanya adalah seperti yang pertama, permintaan atau request. DHCP request adalah pesan yang dikirim oleh klien ke server DHCP untuk meminta konfigurasi jaringan.
Yang kedua, identifikasi atau identification. Bagian ini dalam DHCP request mengandung informasi yang mengidentifikasi klien secara unik. Biasanya ini adalah alamat MIC atau Media Access Control dari antar muka jaringan klien yang terhubung ke jaringan. Alamat IP sementara atau temporary IP address. DHCP request juga mencakup alamat IP sementara yang telah diberikan kepada klien per DHCP. Baik, opsi tambahan DHCP request juga dapat mencakup opsi tambahan yang diperlukan oleh klien untuk konfigurasi jaringan. Setelah menerima DHCP request dari klien, server DHCP akan memproses permintaan tersebut. Jika alamat IP yang diminta masih tersedia dan valid, server akan mengonfirmasi alamat IP tersebut dan mengirimkan ke DHCP acknowledgement atau ACK ke klien. Jika alamat IP yang diminta oleh klien tidak tersedia atau tidak valid, server DHCP akan mengirimkan DHCP NAK atau negative acknowledgement. Baik, saya akan menjelaskan bagian IP protokol versi 4. IP ini versi internet yang paling umum digunakan. IP 4 menggunakan alamat IP 32 bit untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang berhubung ke jaringan. Alamat IP terdiri dari 4 oktet yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. Contohnya, 192.168.0.1 adalah contoh alamat IPv4 yang umum digunakan. Bagian-bagiannya adalah seperti yang pertama, header. Header IPv4, setiap paket data yang dikirim melalui jaringan menggunakan header IPv4. Header ini berisi informasi yang diperlukan untuk mengarahkan paket melalui jaringan. Yang kedua, fragmentasi. Jika ukuran paket data melebihi batas maksimum yang dituntut ke jaringan, paket tersebut akan dipecah menjadi beberapa fragmen yang lebih kecil. Layanan QoS, Quality of Service. IPv4 mendukung implementasi ini melalui pengaturan prioritas dan tanda khusus dalam header paket. NAT, Network Translation. Karena keterbatasan alamat IPv4 tersedia, teknik Network Address Translation digunakan untuk mengalihkan alamat IP lokal ke IP publik. Pengalamatan hierarkis. IPv4 mengikuti skema pengalamatan hierarkis di mana bagian-bagian dari IP memberikan informasi tentang jaringan dan host. IPv4 menggunakan subnet mask untuk memisahkan bagian jaringan dan bagian host dari alamat IP. Meskipun IPv4 telah berhasil digunakan dalam beberapa dekade ini, peningkatan penggunaan internet dan pertumbuhan perangkat terhubung telah mengakibatkan kekurangan alamat IPv4. Oleh karena itu, protokol internet IPv6 dikembangkan dengan ruang alamat yang lebih besar untuk mengatasi keterbatasan IPv4. Sekian presentasi dari HTTP, DHCP dan IP. Bagian 4 akan dilanjutkan oleh dalam Baik, perkenalkan nama saya Jamal Faridi dengan NIM 214.129 dari jaringan komputer 4. Baik, di sini saya akan melakukan analisa menggunakan website yaitu tentang IP, DNS, dan IPMP dari website Recoding. Nah, pertama saya membuka terlebih dahulu. Oke, jika kita ketik ayat itu, baik, di sini saya membuka koordinat terlebih dahulu.
Nah, kita kembali ke website-nya. Mungkin kita lakukan analisa dari alerting terlebih dahulu. Dan sini ada 3 layer. Frame-nya 44, 42 bit on wire, 326 bit, 42 bit capture, interface, device, terus internet kedua, source-nya 90, terus tipe IP-nya, hardware type-nya internet 1, protokol type-nya IP version 4, hardware size-nya 6, protokol size-nya 4, opcodingnya request service, terus di sini IP untuk alamat IP dari opcodingnya ada 5 layer. Karena untuk frame 9 83 bit, web 600 bit capture, interface, terus internet dua, app, IP-nya standar version 1 nol, original nol, ini adalah plastik. IN, beda-beda. Kita buka. Nah, sini kita ketik IP config. Terus kita ketik p SMP ini ada 4 layer ya. Layer pertama ada frame 74 bit wire, 74 bit capture, interface, terus internet dua, ICMP-nya type 8, nano, teksturnya IP 4 correct, terus transmisnya boot, identifier dengan panjang 32. Hasilnya adalah jangan kemarin. Nah, sekian dari penjelasan dari analisa pakai data coding. Kita